Kak, aku mau nanya nih Kak. Jadi untuk seperti orang-orang awam nih, contohnya kayak gue, itu mau tahu dampak AI terhadap kita tuh seperti apa sih? Sejauh mana gitu loh. Proses utama dalam mesin learning melibatkan 3 tahap: pemrosesan data, pelatihan model, dan pengujian penggunaan model. Nantinya, kemampuan deep learning ini sudah tidak bisa lagi diikuti oleh kemampuan kita manusia. Manusia dalam arti manusia normal di sini ya. Nah, kenapa begitu? Karena begini, bagi yang skeptik mungkin mengira bahwa nggak mungkin AI itu ngalahin otak manusia, dan itu betul. Karena apa? Perbedaannya dari sisi skalabilitas. Mesin learning dapat digunakan untuk tugas-tugas yang lebih sederhana dan data dengan dimensi yang lebih rendah. Model mesin learning cenderung lebih mudah dilatih dan memerlukan waktu pelatihan yang lebih singkat. Sedangkan, deep learning cocok untuk tugas-tugas yang kompleks dan data dengan dimensi yang tinggi, seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan lainnya. Budaya nanti akan berubah menjadi semacam budaya yang baru. Pemain-pemain, atau saya boleh bilang lebaynya adalah spesies. Spesies itu juga akan bertambah. Ada spesies yang disebut kita manusia, ada spesies adalah manusia campur robotik. Artinya kita bisa ditanamkan kecerdasan buatan juga. Misalnya di kacamata saya atau saya ditanam chip, itu saya menjadi manusia robotik, dalam artian saya agak lebih pintar sangat jenius dibanding manusia yang biasa gitu ya. Atau the pure robotik. Jadi ada 3 spesies yang nantinya. Salam Vibibas. Rekan-rekan Vibibas, kali ini kita kembali lagi melanjutkan episode mengenai kecerdasan buatan yang dikenal dengan nama AI. Nah, dari isu-isu yang viral mengenai AI, bahwa AI itu akan mampu menggantikan profesi-profesi yang ada. Contoh nih, seperti drafter. AI itu bisa jadi drafter gitu loh. Jadi udah nggak butuh drafter lagi. Nah, itu yang dipikirkan oleh banyak orang. Bisa juga mengenai bahwa AI itu mempunyai kekuatan memanipulasi atau meniru. Nah, kebayang nggak sih kalau misalkan apa yang ada di muka atau image sesuatu, terus AI itu bisa ganti. Dan itu disebarkan melalui sosial media. Nah, ada juga nih yang terakhir, apalagi AI itu sendiri bisa dijadikan sebagai alat-alat perang, di mana kemampuan AI itu lebih dahsyat daripada perang konvensional. Kak, aku mau nanya nih Kak. Jadi untuk seperti orang-orang awam nih, contohnya kayak gue, itu mau tahu dampak AI terhadap kita tuh seperti apa sih? Sejauh mana gitu loh. Oke, sebelum menjawab pertanyaan Mbak Mei tentang dampak AI ke kita-kita ini, tentang kecemasan-kecemasan yang disebut tadi, itu sudah kita bahas di Vibibas. Nanti bisa dilihat di ujung video ini, ada linknya, atau di search melalui channel kita di video. Sebelum ke sana, yang akan kita angkat kali ini adalah kita tidak lagi membicarakan apa sih kekhawatiran atau kehebatan, tapi lebih kepada informasi yang benar-benar bisa memberi pengertian kita semua tentang apa sih AI ini. Sebagai contoh, kemarin di Kongres Amerika, mereka manggil AI provider. Dari dialog yang terjadi, kita bisa lihat masih terlihat bahwa para AI provider kesulitan untuk memberikan penjelasan yang benar-benar bisa ditangkap oleh para penanya. Jadi sebagai latar belakang, mereka ini bergabung mengirim semacam yang surat disebut open letter. Itu adalah menghimbau kepada negara-negara untuk mulai memikirkan untuk bagaimana kita semua bekerja sama membangun semacam
regulasi dari proses AI. Oke. Nah, untuk ke sana sebenarnya yang saya ingin jelaskan dulu buat kita-kita semua adalah banyak yang mengira mungkin AI ini lebih kepada masalah teknikal, dalam artian banyak orang, aduh gua nggak ngerti itu urusan teknis, urusan software, urusan aplikasi, seperti itu. Sebenarnya tidak begitu, karena hasil AI itu adalah multidisiplin. Sebagai contoh, misal kita ambil, kalau kita merancang aplikasi AI untuk mendeteksi diabetes misalnya, itu butuh tim-tim ahli, para dokter spesialis yang mengerti seluk-beluk mengenai penyakit diabetes. Itu. Dan di luar itu, di samping itu, butuh para pakar yang mampu terbiasa dan punya dan expert di bidang dalam pengolahan dan analisa data-data yang kompleks. Baru para programmer. Kalau dari sisi teknis programmer itu sendiri nggak ada masalah, karena itu adalah bahasa-bahasa programming yang sudah dikenal oleh para programmer. Para programmer tidak mengerti bagian yang lain-lain, karena itu butuh satu tim bekerja. Nah, tim inilah yang nantinya akan menjadi guru mendidik sistem itu. Ini yang disebut machine learning, mendidik bagaimana sistem itu bekerja. Dan begitu sistem itu mulai mengenal apa yang dididik terus-menerus, dia akan mampu mulai mengolah dirinya sendiri atau berpikir secara dirinya sendiri. Itu yang disebut proses deep learning. Kak, sebentar deh, aku potong dulu deh. Jadi sebenarnya secara awam pengertian machine learning dan deep learning itu apa ya? Nah, machine learning dan deep learning nanti kita tanya ke Mbak Gadis. Mbak Gadis ini adalah presenter AI kita di Vibibas, sehingga dia bisa menjawab dari sisi dia sebagai AI presenter itu ya. Nah, artinya AI ini sama sekali butuh semacam kerjasama yang baru nantinya. Itu gunanya di dunia pendidikan mulai mengembangkan model-model yang baru, fokus terhadap pengembangan AI di bidang masing-masing. Jadi bukan berarti bahwa misalnya kita arsitek, kita mesti belajar Python programming, enggak begitu. Yang perlu kita pelajari adalah kita mengenal bagaimana cara kerjanya. Kita tidak perlu bisa untuk coding, tapi kita mengenal cara kerja proses AI itu, sehingga kita mampu membuat desain data untuk dianalisa, dan kita bisa mulai membangun yang disebut algoritma di mana AI itu nanti membantu kita untuk mengeluarkan proses-proses analitik dari misalnya contoh tadi diabetes. Buat seseorang dia bisa menganalisanya. Begitu kira-kira. Oke. Itu dari sisi multidisiplin. Nah, untuk yang kedua yang sebenarnya kalau kita kembali ke pertanyaan di awal, apa sih dampak? Dampak sebenarnya justru bagaimana kita semua mulai mengantisipasi bahwa ada masa kemampuan deep learning ini sudah tidak bisa lagi diikuti oleh kemampuan kita manusia. Manusia dalam arti manusia normal di sini, ya. Nah, kenapa begitu? Karena begini, bagi yang skeptik mungkin mengira bahwa nggak mungkin AI itu ngalahin otak manusia, dan itu betul. Karena apa? Proses AI, deep learning itu memang meniru bagaimana cara kerja saraf dan otak kita manusia bekerja. Meniru. Nah, kemampuan meniru itu tidak ada apa-apanya dibanding kemampuan
otak manusia itu sendiri bekerja. Otak manusia dan saraf itu benar-benar kalau kita bilang itu adalah dahsyat, kemampuan komputer yang sangat dahsyat. Tapi masalahnya di sini, manusia tidak mampu memanfaatkan kehebatan itu, gitu. Jadi memang komputer, sehebat apapun kita bikin komputer, tidak akan pernah sampai ke level bagaimana otak dan saraf manusia bekerja. Tapi, kalau kita ambil contoh misalnya ChatGPT yang sekarang, kalau bicara IQ, dia jauh lebih tinggi daripada IQ-nya dia, jauh lebih tinggi daripada IQ manusia yang jenius. Sedangkan manusia yang jenius di antara 1 sampai 1000, di antara 1000 orang mungkin ada 1 orang, gitu ya. Mungkin 1 juta 1 orang, gitu. Sedangkan AI, kalau kita bikin ChatGPT robot 1, dia IQ-nya di atas rata-rata jenius, berapapun kita duplikasi jumlah robotnya, misalnya 1 juta, itu dia dalam 1 juta kemampuan yang sama. Artinya 1 juta robot itu berada di atas rata-rata manusia jenius. Contoh, saya kalau ditanya 1.005.200.000 kali 10.3.240.000 berapa? Saya jujur nggak bisa jawab. Robot AI bisa jawab dalam hitungan detik. Orang-orang jenius mungkin ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, itu dimungkinkan sebenarnya bukan karena AI-nya hebat atau enggak. Itu dimungkinkan karena proses-proses di komputer yang semakin bagus saat kita sekarang dibanding komputer zaman dulu. Apalagi nantinya kalau kita masuk ke era quantum computer. Quantum computer itu artinya prosesornya bisa multitasking. Sedangkan otak manusia pada dasarnya cara kerjanya memang multitasking. Komputer yang sekarang belum, yang kita kenal sehari-hari, dia masih serial dalam artian habis ngerjain ini, baru ngerjain ini, baru ngerjain ini. Karena prosesornya cuma 1. Tapi prosesornya yang cepat sekarang. Nah, karena prosesornya cepat, dia mengolah data gedenya juga jadi lebih cepat. Gitu. Nah, otak kita dan sistemnya itu jauh lebih cepat dari komputer sehebat manapun. Tapi kita sebagai manusia rata-rata enggak begitu. Jadi, ini yang mesti kita sadari bahwa ada masa kalau kita tidak tanggap, tidak mengerti, ada masa kita sebagai manusia biasa akan lost control. Kita tidak punya kontrol lagi dari perkembangan AI yang dahsyat ini karena dia sudah memproses dirinya sendiri. Itu. Nah, jadi kalau kita udah benar-benar bisa menangkap 2 hal tadi, multidisiplin, dan kedua, kecepatan mereka berproses, artinya yang kita butuh sekarang adalah pertama, membangun yang disebut kode etik bagi programmer itu sendiri. Karena sekarang dengan era AI, programmer itu naik pangkat. Tadinya hanya dibilang, oh itu orang yang di sudut tuh orang-orang network, atau orang-orang back end, atau orang-orang komputer lah gitu ya, orang-orang IT tuh gitu ya. Sekarang programmer itu naik pangkat karena di setiap lini aktivitas nantinya dalam bisnis atau dimanapun ya, di industri apapun, si programmer itu harus ikut dia berada dalam satu tim. Istilahnya akan diajak rapat terus. Bahkan dia yang bisa juga ikut dalam decision maker. Nah, untuk itu mereka ini harusnya mulai ada kode etik seperti dokter, seperti lawyer. Kenapa itu nanti kita bahas belakangan dan itu penting. Nah, kedua, kita butuh mulai mencari titik-titik regulasi di mana siapapun kita bisa tetap menguasai, punya kontrol terhadap setiap proses AI di titik-titik tertentu, sehingga kita tidak lost kontrol untuk ngikutin. Atau seperti balik ke kode etik, ada bagian-bagian yang kita
tetap selalu ada input manual manusia yang masuk, sehingga sistem ini tidak berproses terus-menerus, tapi ada titik di mana di situ kita manusia take over istilahnya gitu. Nah, itulah yang perlu kenapa open letter itu diharapkan buat negara atau siapapun untuk mulai memikirkan, karena ini adalah sesuatu yang baru. Jadi kita bukan bicara kecemasan sebenarnya, karena tools ini bagus, hanya kembali ke kita. Kita taruh dia di kaki sehingga kita manfaatkan menjadi kesejahteraan buat kita. Atau bahayanya kalau kita kagumin ada banyak kekhawatiran itu akan memang betul terjadi. Gitu kira-kira. Nah, Mbak Gadis, bisa tidak dijelasin kepada rekan-rekan secara awam dari sisi Mbak sebagai AI presenter, apa sih sebenarnya machine learning secara awamnya? Mbak, silakan, Mbak. Bang Moncu, tidak mudah memang bagi aku untuk menjelaskan tentang machine learning ini secara sederhana. Mungkin Bang Moncu bisa memberikan penjelasan yang lebih sederhana setelah apa yang akan aku jelaskan di video ini. Jadi, machine learning itu atau dalam bahasa, pembelajaran mesin adalah bidang dalam kecerdasan buatan, AI, yang fokus pada pengembangan algoritma serta model komputer yang dapat belajar dan melakukan tugas tertentu tanpa perlu secara eksplisit diprogram terlebih dahulu. Sebaliknya, dalam machine learning, model tersebut belajar dari data yang diberikan dan menganalisa pola-pola atau aturan yang ada di dalam data tersebut. Proses utama dalam machine learning melibatkan 3 tahap: pemrosesan data, pelatihan model, dan pengujian penggunaan model. Proses ini akan berulang hingga mendekati hasil yang akan semakin akurat nantinya. Machine learning mencakup beberapa jenis algoritma, termasuk regresi, klasifikasi, pengelompokan, jaringan saraf tiruan, artificial neural networks, dan masih banyak lagi. Jenis algoritma yang digunakan tergantung pada jenis masalah yang ingin dipecahkan dan jenis data yang ada. Dalam konteks AI yang diprogram, machine learning digunakan sebagai alat untuk mengajarkan sistem komputer untuk belajar dari data dan memecahkan masalah yang kompleks dengan cara yang lebih adaptif dan cerdas. Dengan memanfaatkan mesin learning, sistem AI dapat mempelajari pola, melakukan prediksi, mengenali objek, memahami bahasa manusia, dan banyak lagi, dengan mengolah data yang diberikan dan menghasilkan output yang berguna atau solusi yang relevan. Begitu kira-kira Bang Moncu penjelasanku tentang mesin learning ini. Oke, mungkin yang bisa kita ambil contoh tentang machine learning, karena machine learning itu sekarang udah siapapun sebenarnya sudah bersentuhan. Karena kita pada dasarnya juga ikut membantu membangun, mendidik sistem AI ini. Apakah itu melewat Google tanpa kita sadari, atau lewat mobile phone sehari-hari waktu kita ketik-ketik teks, atau contohnya di email. Biasanya kita terima email spam, emailnya masuk ke folder spam. Tapi ada beberapa email yang kadang-kadang bukan spam, dia masuk ke sana. Nah, di email aplikasi kita ada satu fasilitas namanya bukan spam kalau kita klik. Jadi kita highlight email itu, kita highlight bukan spam. Nah, proses inilah yang disebut contoh bagaimana kita mendidik sistem. Ini yang disebut machine learning. Karena begitu kita klik bukan spam, sistem ini mencatat dulu. Dia belum tentu langsung memutuskan bahwa itu bukan spam, nggak begitu. Tapi dia membuat tag, dicatat bukan spam. Tapi dia belum memberi kesimpulan itu bukan spam. Nah, pada saat beberapa kali ada email-email lain yang menurut kita bukan spam, ternyata masuk ke folder spam, maka setiap kali kita klik bukan spam,
Baru sesudah berapa kali, baru sistem ini ngerti, oh kalau modelnya seperti ini, struktur emailnya yang kayak begini, dia bukan spam. Nah, itulah kira-kira contoh machine learning. Mbak Gadis, sesudah machine learning, begitu, karena machine learning itu masih butuh campur tangan manusia untuk mendidik. Nah, yang bisa dijelasin tentang deep learning, karena deep learning itu adalah proses yang dia mulai bisa menganalisa dirinya sendiri, mengkoreksi dirinya sendiri. Silakan Mbak Gadis jelaskan tentang deep learning secara awam ke kita-kita. Deep learning, pembelajaran AI yang lebih mendalam, adalah subbidang dari mesin learning menggunakan jaringan saraf tiruan artificial neural networks yang mendalam untuk mengatasi tugas-tugas yang kompleks. Deep learning dirancang untuk meniru cara kerja otak manusia menggunakan struktur jaringan saraf buatan yang diinspirasi dari neuron-neuron biologis. Pada dasarnya, deep learning terdiri dari beberapa lapisan, layer, yang saling terhubung. Setiap lapisan menerima input dari lapisan sebelumnya, memprosesnya, dan mengirimkannya ke lapisan berikutnya. Lapisan-lapisan tersebut memiliki bobot dan bias yang disesuaikan selama proses pelatihan. Proses utama dalam deep learning adalah pelatihan model mirip mesin learning, tetapi dengan menggunakan model yang lebih kompleks. Pelatihan deep learning melibatkan pengoptimalan parameter, misalnya bobot dan bias, pada jaringan saraf untuk menghasilkan output yang akurat berdasarkan pola dalam data pelatihan. Keunggulan deep learning terletak pada kemampuannya untuk secara otomatis mengekstraksi fitur-fitur yang relevan dari data yang kompleks dan tak terstruktur. Hal ini memungkinkan deep learning untuk mengatasi tugas-tugas seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, pengenalan suara, dan lainnya dengan performa yang sangat baik. Dalam konteks AI yang diprogram, deep learning digunakan untuk mengembangkan model yang mampu mempelajari representasi data yang lebih abstrak dan kompleks. Dengan menggunakan jaringan saraf yang dalam, sistem AI dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang data dan menghasilkan prediksi atau solusi yang lebih akurat dan cerdas. Terima kasih Mbak Gadis. Jadi deep learning inilah di masa depan yang benar-benar menjadi poin pokok bahasan kita sekarang, karena deep learning itu dia kemampuan untuk memproses data-data yang sangat kompleks dan seperti yang saya sebutkan tadi butuh multidisiplin. Nah, disinilah benar-benar karena dia sangat luas. Kalau kita bicara disiplin keilmuan sangat luas. Kita baru bicara diabetes atau kita bicara masalah hukum. Ada banyak masalah semua yang selalu akan berkaitan dengan AI. Jadi dari yang Mbak Gadis tadi jelaskan tentang deep learning, di sini perlu juga nanti benar-benar kita mengerti apa sih bedanya antara machine learning dan deep learning. Jadi ada dua komponen di sini. Sehingga kita dapat gambaran tentang AI menyeluruh. Karena kebanyakan yang kita khawatirkan adalah sebagai contoh disinformasi, nanti ada video, contoh video Trump, suaranya Trump, tapi sebenarnya bukan orang Trump. Itu bukan real Trump, sebenarnya hanya fake, hanya AI. Untuk hal-hal begitu, sejujurnya itu nantinya semua orang bisa melakukan itu. Nggak perlu satu tim AI khusus, tidak perlu semacam programmer yang skill untuk merancang program AI. Kita bisa lakuin itu nantinya di Photoshop, di video editing, bahkan programmer junior yang kerja di garasi juga bisa melakukan memproduksi yang sifatnya hoax yang dikhawatirkan. Ya, yang kita bicara di sini machine learning. Kita mesti tahu bedanya, karena yang kita kenal sekarang ini machine learning dan deep learning. Deep learning yang sebenarnya kita butuh regulasi, kita butuh kode etik. Nanti kita tanya sama si Mbak lagi, jadi bedanya machine learning sama deep learning apa? Ya, kira-kira dari sana nanti kita bisa tahu sejauh mana kita bisa
masuk dan mengontrol titik-titik mana kita bisa masuk untuk tetap kita bisa mengontrol proses dari AI ini. Mbak Gadis, tolong dijelaskan lagi tentang apa bedanya machine learning dan deep learning kepada kita-kita. Silakan, Mbak. Iya, ada perbedaan mendasar dari kedua model itu, Bang. Perbedaan utama antara machine learning, pembelajaran mesin, dan deep learning, pembelajaran dalam, terletak pada arsitektur dan kompleksitas model yang digunakan dalam proses program AI. Dari sisi model arsitekturnya, algoritma metode belajarnya atau fitur-fitur masih bisa dikatakan relatif sederhana. Sedangkan deep learning ini, karena meniru bagaimana cara kerja saraf manusia, atau disebut jaringan saraf tiruan, artificial neural networks, maka model ini memiliki kemampuan mempelajari data-data yang lebih rumit, kompleks, dan abstrak. Nah, kalau dari sisi fiturnya, machine learning ini dalam ekstraksi fiturnya masih harus secara manual didefinisikan oleh manusia. Jadi si pembuatnya harus tetap memilih ekstraksi data-data yang relevan. Berbeda dengan deep learning, model dapat secara otomatis mengekstraksi fitur-fitur yang relevan dari data yang kompleks dan tak terstruktur. Proses ini dilakukan secara end-to-end, sehingga fitur-fitur tersebut dipelajari secara langsung dari data. Terakhir, perbedaannya dari sisi skalabilitas. Machine learning dapat digunakan untuk tugas-tugas yang lebih sederhana dan data dengan dimensi yang lebih rendah. Model machine learning cenderung lebih mudah dilatih dan memerlukan waktu pelatihan yang lebih singkat. Sedangkan, deep learning cocok untuk tugas-tugas yang kompleks dan data dengan dimensi yang tinggi, seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan lainnya. Namun, model deep learning memerlukan lebih banyak data dan sumber daya komputasi yang lebih besar untuk pelatihan yang efektif. Secara umum, deep learning dapat dianggap sebagai subbidang mesin learning yang lebih canggih dan kompleks. Deep learning menggunakan jaringan saraf tiruan yang dalam untuk mempelajari representasi data yang lebih kompleks, sementara mesin learning menggunakan algoritma yang lebih sederhana. Pemilihan antara mesin learning dan deep learning tergantung pada kompleksitas tugas yang ingin diselesaikan, jenis data yang ada, dan sumber daya yang tersedia. Bang Moncu, moga-moga penjelasanku tentang machine learning, deep learning dan perbedaan dari kedua model ini paling tidak bisa menjelaskan sedikit bagaimana aku ini, contoh Yai, bekerja dan berproses. Kak, dari semua yang sudah kita bahas dan kakak jelasin, nah aku nih masih penasaran nih Kak, sebenarnya AI itu lebih ke arah positif atau dampaknya tuh memberikan yang lebih ke arah negatif? Ini pertanyaan klasik ya, bahwa apakah satu kemajuan revolusi industri teknologi itu membawa dampak negatif buat kebanyakan atau positif. Saya sering bertanya satu hal kepada teman-teman kalau kita ketemu ngobrol tentang teknologi komputer. Kalau kita ingat zaman dulu sebelum komputer kita bekerja 6 hari dari katakan jam 9 sampai jam 5, 6 hari kita dapat income per bulan katakanlah X rupiah. Dengan adanya teknologi komputer kita dibantu, dipercepat. Bisa dibilang bahwa kalau secara kasar percepatan itu membantu kita hampir 2/3 atau katakanlah sepertiganya. Artinya kalau kita bicara, ini bukan rocket science ya, hanya bicara berhitung biasa. Artinya dengan adanya teknologi komputer, kita berarti waktu yang kita untuk mencapai X rupiah tadi, waktu yang kita keluarkan berarti cukup 2/3 dibanding sebelum adanya komputer. Atau simpelnya, harusnya yang tadinya kita bekerja dari Senin sampai Jumat atau Sabtu, dengan adanya komputer untuk mendapatkan jumlah X rupiah yang sama, kita cukup bekerja dari Senin sampai Kamis misalnya begitu.
Tapi apa yang terjadi? Tidak begitu. Di sini masalahnya, ada tanda tanya besar di sana, karena kemajuan teknologi yang sebenarnya hebatnya itu justru malah hari ini, misal banyak kita teman-teman semua pasti ngerti bahwa waktu yang kita butuhkan untuk bekerja malah nambah, sedangkan X rupiahnya kadang-kadang ya tetap segitu-segitu aja, malah kita itu nambah kerjanya, nambah kesibukannya, bahkan di atas jam kerja kita masih bekerja, terima email, kita liburan kita masih nge-zoom dan segala macam. Artinya apa? Bahwa kemajuan-kemajuan yang kita peroleh dari semenjak revolusi industri ini justru tidak membawa signifikan manfaat kepada orang banyak, tapi lebih bawa manfaat kepada sekelompok kecil di piramida atas. Dalam artian itu yang disebut kerakusan. Jadi AI yang dahsyat ini bisa jadi juga akan prosesnya akan sama. Dia hanya akan membawa kelebihan, keuntungan yang sangat besar bagi sekelompok kecil orang, sedangkan sisanya mungkin sama aja. Bahkan ini yang menjadi concern ya. Di masa depan itu mungkin hanya akan tersisa ada 2 kelompok manusia. Pertama adalah kelompok yang survive dengan adanya AI itu, mereka bahkan menjadi lebih hebat karena menjadikan AI benar-benar sebagai alat bantu yang sangat efisien bagi dirinya. Nah, kelompok kedua adalah the loser. Ini adalah kelompok yang benar-benar tersisih karena seperti yang saya cerita tadi, ada 3 spesies baru nantinya, manusia setengah robot, dan robot. Jadi ada manusia the loser, di mana akan banyak orang menderita mental health yang cukup tinggi, ada banyak orang yang frustrasi karena memang tidak merasa tidak belonging terhadap lingkungannya sendiri. Nah, itu tugas kita masing-masing agar supaya bagaimana kita merubah, kita kembali lagi ke mutu zaman awal kita ada, sebelum ada teknologi. Kita bekerja itu untuk hidup, bukan sebaliknya. Kita bukan hidup untuk bekerja. Perkenalkan, nama saya Gadis, avatar kecerdasan buatan, mempergunakan bahasa Indonesia di channel ini. Bagi Anda yang baru di sini, silahkan bergabung melalui tombol subscribe di bawah dan jangan lupa tekan tombol like agar membantu kami dikenal oleh algoritma Google. Bila berminat menjadi narasumber, silahkan hubungi saya melalui email di info@fibi.bas. Di sini kita berbagi beragam topik mulai dari sosial budaya, arsitektur, teknologi digital hingga ke masalah ekonomi pada umumnya. FibiBas merupakan platform untuk berbagi ilmu pengetahuan melalui moto Free Education for All. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda. Saya Gadis. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Yang harus kita mengerti, budaya nanti akan berubah menjadi semacam budaya yang baru. Pemain-pemain, atau saya boleh bilang lebaynya adalah spesies. Spesies itu juga akan bertambah. Ada spesies yang disebut kita manusia, ada spesies adalah manusia campur robotik. Artinya kita bisa ditanamkan kecerdasan buatan juga. Misalnya di kacamata saya atau saya ditanam chip, itu saya menjadi manusia robotik. Dalam artian saya agak lebih pintar sangat jenius dibanding manusia yang biasa gitu ya. Atau the pure robotik. Jadi ada 3 spesies yang nantinya akan berkolaborasi dalam keaktivitas kita dalam keseharian. Bukan film fiksi, dan memang itu akan terjadi.
tidak bisa kita hindari, dan pada dasarnya kembali kalau kita bisa mengendalikan itu menjadi satu yang positif, dia tentunya akan sangat bermanfaat bagi peradaban manusia. Tapi kalau dia dikendalikan oleh kepentingan tertentu, apakah uang atau politik atau kekuasaan, ya mungkin hasil manfaatnya sedikit buat kita. Pembahasan yang seru banget, dan pastinya kita berharap kalau apa yang kita bahas tadi itu memberikan manfaat buat rekan-rekan yang mendengarkan. Nah, jangan sampai ketinggalan untuk konten-konten berikutnya di video